Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Umi Fatma Cooking. Di video kali ini Umi akan membagikan 2 resep puding busa yang sangat enak, lembut, creamy, gak bau amis sama sekali, dan bikin nagih. Cara buatnya sangat gampang dan bahan-bahannya pun sangat mudah didapatkan. Puding ini cocok banget jadi ide jualan di bulan Ramadan ataupun takjil buka puasa. Nah, seperti apa cara membuatnya dan apa aja bahannya? Simak terus video Umi sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Oke, kita langsung aja ke tutorial. Pertama-tama siapkan panci atau pan. Masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening kemasan 7 gram. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, dan 700 ml air putih. Aduk semua bahan hingga tercampur merata. Dan kalau udah tercampur merata, selanjutnya tambahkan 140 gram susu kental manis. Aduk lagi kembali hingga tercampur merata dan selanjutnya adonan kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompor. Terus ambil adonan sebanyak 250 ml. Jangan lupa tutup rapat adonan seperti ini agar permukaan adonannya tidak berkulit. Dan adonan yang tadi kita ambil bagi 2 sama rata, tuang ke dalam wadah seperti ini. Selanjutnya, masing-masing adonan tambahkan pewarna hijau muda dan merah rose sebanyak 2 tetes. Lalu aduk kedua adonan hingga warnanya merata. Nah, kalau warnanya udah merata, selanjutnya adonan akan kita diamkan hingga set atau mengeras. Oke, kalau adonannya udah mengeras, selanjutnya kita potong dadu. Untuk besar kecil potongannya disesuaikan saja dengan selera masing-masing ya. Nah, kalau semuanya udah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita sisihkan dulu. Kembali ke sisa adonan, ini akan kita masak lagi kembali. Jangan lupa diaduk-aduk agar bagian bawahnya tidak gosong. Nah, kalau adonan udah hangat, tambahkan 50 gram dark cooking coklat. Lalu aduk lagi kembali hingga coklatnya meleleh dan adonan mendidih. Oke, adonannya udah mendidih, selanjutnya matikan api kompor. Terus bagi 2 adonan sama rata, setiap adonan banyaknya kurang lebih 250 ml. Jangan lupa tutup rapat sisa adonan. Dan 1 bagian adonan yang tadi kita ambil, tuang ke dalam loyang. Untuk loyangnya, Umi memakai ukuran 20 x 20 cm. Lalu ini kita diamkan hingga setengah mengeras. Langkah selanjutnya, kita akan membuat adonan puding busa. Siapkan panci atau pan. Masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening. Tambahkan 80 gram gula pasir, 2 bungkus nutrisari rasa jeruk. Tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 600 ml susu cair UHT. Aduk semua bahan hingga tercampur merata. Dan kalau udah tercampur merata, selanjutnya adonan kita masak.
Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompor. Terus adonan pudingnya boleh diangkat. Selanjutnya, siapkan wadah yang cukup besar. Masukkan 3 putih telur. Lalu ini kita kocok memakai kecepatan paling tinggi hingga putih telurnya kaku dan lembut. Nah, sambil dikocok tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Ini kita masukkan secara bertahap. Oke, setelah putih telur lembut dan kaku, selanjutnya turunkan kecepatan mixer ke speed paling rendah, lalu tuang adonan puding yang masih panas, tuang secara bertahap sambil terus dikocok. Nah, agar lebih tercampur merata, aduk memakai spatula, terutama bagian pinggir wadah. Oke, seperti ini cukup. Selanjutnya adonan akan kita tuang ke dalam loyang. Sebelumnya kita cek dulu puding yang ada dalam loyang. Karena pudingnya udah terlanjur mengeras, jadi Umi tusuk-tusuk dulu permukaannya dengan garpu agar lapisan berikutnya bisa lengket dan tidak mudah terlepas saat mengeras nanti. Kalau udah selesai, tuang adonan puding busa. Ini kita masukkan separuh dulu. Terus taburi dengan potongan puding warna-warni. Masukkan 1/2 bagian. Nah, kalau udah selesai, tuang lagi adonan puding busa. Lalu taburi lagi dengan potongan puding warna-warni. Ratakan permukaan puding. Lalu ini kita diamkan hingga setengah mengeras. Nah, kalau udah setengah mengeras, tuang sisa adonan puding coklat. Tuang perlahan-lahan sedikit demi sedikit agar pudingnya tidak amblas. Nah, kalau udah selesai, ini lalu kita diamkan lagi hingga set atau mengeras. Oke, pudingnya udah mengeras, selanjutnya keluarkan dari loyang. Sebelumnya, semat dengan lidi sisi kanan dan kiri loyang agar pudingnya mudah terlepas. Dan cara mengeluarkannya sangat gampang, tinggal dibalik aja seperti ini. Dan ini dia hasilnya. Selanjutnya, iris-iris. Untuk bentuk dan ukurannya sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, tampilan dalamnya seperti ini. Oke, ini dia pudingnya setelah diiris-iris. Masya Allah, cantik banget. Alhamdulillah, tutorial kreasi puding busa jeruknya udah selesai dan siap untuk dinikmati. Puding ini enak banget, lembut, segar, wangi, dan creamy. Cara buatnya gampang, bahan-bahannya pun sangat simple. Gimana sahabat Umi? Tertarik untuk mencoba? Selamat mencoba ya, semoga suka. Oke, kita langsung aja ke tutorial. Pertama-tama kita akan membuat puding kastardnya terlebih dahulu. Siapkan panci atau pan, masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening kemasan 7 gram. Tambahkan 100 gram gula pasir, 2 sendok makan tepung kastard, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili cair, 2 kuning telur, dan 40 gram susu kental manis. Aduk sebentar. Tambahkan 700 ml santan, masukkan secara bertahap sambil terus diaduk.
Aduk memakai whisker agar lebih cepat tercampur merata. Oke, selanjutnya adonan siap untuk dimasak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompor. Dan adonan pudingnya boleh diangkat. Selanjutnya, siapkan loyang. Untuk loyangnya, Umi memakai ukuran 20 x 20 cm. Tuang semua adonan kastad. Jangan lupa keluarkan busa-busa atau gelembung-gelembung yang ada di permukaan puding agar pudingnya lebih terlihat rapi. Kemudian ini akan kita diamkan hingga setengah mengeras. Oke, sambil menunggu puding kastadnya setengah mengeras, kita akan membuat adonan puding busa. Siapkan panci atau pan, masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, 500 ml air putih, dan 100 ml jus pandan. Aduk semua bahan hingga tercampur merata. Dan selanjutnya tambahkan 140 gram susu kental manis. Tambahkan juga pewarna hijau muda secukupnya. Lalu aduk hingga tercampur merata. Dan kalau udah tercampur merata, selanjutnya adonan kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompor. Kemudian angkat adonan pudingnya dan kita sisihkan dahulu. Lanjut, siapkan wadah yang cukup besar. Masukkan 2 putih telur. Lalu kocok memakai kecepatan paling tinggi hingga berbusa. Kalau udah berbusa, masukkan 2 sendok makan gula pasir, masukkan secara bertahap sambil terus dikocok. Oke, jika putih telur udah kaku dan lembut seperti ini, matikan mixer. Lalu tuang adonan puding yang masih panas, tuang secara bertahap sambil segera dikocok agar tidak menggumpal. Oke, kita rapikan dulu pinggir wadah memakai spatula. Terus lanjut aduk lagi memakai whisker. Seperti ini cukup. Selanjutnya adonan kita tuang ke dalam loyang. Sebelumnya kita cek dulu lapisan puding kastad. Jika puding kastadnya udah setengah mengeras atau permukaannya udah berkulit, segera tuang adonan puding busa. Tuang secara perlahan-lahan agar lapisan kastadnya tidak amblas. Rapikan permukaan puding memakai spatula. Nah, kalau udah rapi, tambahkan topping. Untuk toppingnya, Umi memakai irisan buah ceri dan irisan kismis.
Oke, selanjutnya ini akan kita diamkan lagi hingga set atau mengeras. Nah, ini dia pudingnya udah ngeset. Selanjutnya keluarkan dari loyang. Kita sisir dulu bagian pinggir loyang memakai pisau. Lalu semat dengan lidi sisi kanan dan kiri loyang agar pudingnya mudah terlepas. Cara mengeluarkannya sangat gampang, tinggal dibalik aja seperti ini. Lalu balik lagi pudingnya. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya iris-iris. Untuk bentuk dan ukurannya sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Oke, seperti ini tampilan dalamnya. Masya Allah, cantik dan menarik banget. Alhamdulillah, tutorial puding kastad busa pandannya udah selesai dan siap untuk dinikmati. Puding ini super lembut banget, rasanya enak, gak bau amis sama sekali, pokoknya recommended untuk dicoba. Gimana sahabat Umi? Tertarik untuk mencoba? Selamat mencoba ya, semoga suka. Oke, sampai di sini dulu video Umi, semoga bermanfaat. Makasih udah nonton video Umi sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.